Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel keluarga kita 12. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu bahagia serta semangat dalam menjalankan aktivitas ya teman-teman. Ini aku mau memasak nasi. Ini aku menggunakan 4 kilogram ya teman-teman. Setelah berasnya aku cuci bersih, kemudian aku kukus. Ini udah agak lengket-lengket gitu, tandanya bisa langsung disiram. Ini aku menggunakan teknik siram ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan teknik yang lain bisa banget, sesuai selera aja ya. Tadi aku udah rendam air siraman ya teman-teman. Kalau sudah mengembang atau mumbul gitu, kita aduk biar nantinya matangnya itu merata ya teman-teman. Dari yang bawah kita udek ke atas gitu pokoknya ya, dan lakukan hingga selesai. Kalau sudah diaduk-aduk, kemudian kita masak kembali hingga nasinya empuk ya teman-teman. Sambil nunggu nasinya matang, siapkan 100 gram cabai merah keriting, 100 gram cabai rawit setan, kemudian siapkan juga 6 siung bawang putih yang sudah dikupas ya teman-teman. Siapkan juga kencur 2 ruas jari, 2 saset terasi ya teman-teman. Kemudian daun jeruk, ini aku menggunakan 5 lembar. Kita iris tipis atau potong-potong tipis ya teman-teman. Kemudian siapkan kelapa parut setengah, dan siapkan juga gula merah atau gula jawa 100 gram ya teman-teman. Kemudian siapkan cobek, kita masukkan semua bahannya dan mulai kita ulek hingga halus. Tambahkan juga garam dan micin ya teman-teman. Ini aku menggunakan garam 1 sendok teh dan micin 2 sendok teh ya teman-teman. Kita ulek-ulek kembali hingga halus ya. Kalau sudah halus, masukkan gula merahnya, kita becek-becek dan haluskan juga, campur dengan cabenya tadi ya teman-teman, hingga gulanya itu meleleh seperti ini ya. Nah, kemudian masukkan kelapa parutnya tadi ya teman-teman. Kemudian kita bejek-bejek dan campur sama cabenya yang udah diulek tadi. Campur hingga rata sambil agak ditekan-tekan ya teman-teman. Kemudian siapkan wadah yang tahan panas ya teman-teman. Kemudian kita masukkan semua kelapa parut yang sudah dicampur dengan cabai tadi. Nantinya ini kita kukus ya, biar tahan lama dan awet gitu ya teman-teman. Ini aku sudah menyiapkan kukusan dan juga sudah menyiapkan semua sayurannya. Ada wortel 100 gram, kacang panjang 1 ikat. Ini udah aku cuci bersih dan udah dipotong-potong ya teman-teman. Kemudian 1 ikat bayam ya. Kita masukkan semua ke kukusan teman-teman, dan kita kukus sama bumbu tadi ya teman-teman, hingga sayurannya itu sedikit layu. Tidak usah lama-lama ya teman-teman, nantinya itu terlalu lembek sayurannya. Nah, ini udah pas banget, udah matang. Jadi kita ambil bumbunya tadi ya teman-teman, dan kita tiriskan dulu sayurannya. Nah, ini sayurannya setelah dingin ya teman-teman, baru kita masukkan bumbunya tadi. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lanjut siapkan tempe ya teman-teman. Ini menggunakan 5 lembar
papan tempe, kemudian kita potong-potong semua tempenya sampai selesai. Ini aku sayat-sayat biar nantinya bumbunya itu meresap ya teman-teman. Ini aku sudah menyiapkan tahu juga, kemudian siapkan ketumbar, kunyit bubuk, dan juga garam dan micin ya, serta air. Nanti kita rendam tahu dan tempenya sebelum kita goreng ya teman-teman. Kalau sudah direndam sebentar, kemudian kita goreng tahu dan tempenya seperti biasa ya. Ini banyak udah ready ya. Aku menggunakan 1/4 kg telur. Ini 1 kilonya isi 8 ya teman-teman. Ini udah aku cuci bersih ya. Kalau telurnya diganti telur bebek juga boleh banget teman-teman. Kemudian siapkan minyak panas. Ini aku menggunakan cetakan yang isinya 7 bulatan ya teman-teman. Kita masukkan satu persatu telur ayamnya. Kita tunggu sampai bawahnya itu kecoklatan atau matang ya teman-teman. Kalau dirasa bawahnya udah kecoklatan atau udah garing, bisa dibalik satu persatu ya. Kita tunggu sampai bawahnya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan bisa diangkat dan ditiriskan. Lakukan hingga telurnya habis. Nah, ini telurnya sudah aku goreng semua ya teman-teman. Kalau sudah, kita sisihkan. Lanjut siapkan bumbunya. Aku menggunakan 100 gram cabai merah keriting, 100 gram bawang merah udah aku kupas dan cuci bersih ya. 50 gram bawang putih udah aku kupas dan cuci bersih juga. Bahan selanjutnya ada 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, dan lengkuas teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu dan kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan juga cabenya. Kalau teman-teman pengen pedas bisa ditambahkan cabai rawit sesuai selera. Tambahkan sedikit air kemudian blender atau chopper ya. Kalau teman-teman lebih suka diulek boleh banget. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya ya teman-teman. Kemudian siapkan wajan. Kita masukkan bumbunya sebelum dikasih minyak goreng ya teman-teman. Kita tumis terlebih dahulu hingga kadar airnya itu benar-benar habis, biar nantinya nggak langu dan tahan lama ya. Nah, ini kadar airnya sudah habis ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Baru masukkan minyak gorengnya. Aduk-aduk sebentar, kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuasnya ya. Kita sobek dulu daunnya biar baunya itu lebih harum ya teman-teman. Kita tumis kembali hingga bumbunya matang dan tanak. Nah, ini udah matang bumbunya, udah harum banget ya. Kemudian masukkan telur yang sudah digoreng tadi ya teman-teman. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata ya. Agar lebih mudah tercampur, tambahkan 100 ml air, kemudian aduk-aduk ya. Nah, ini sudah tercampur merata antara bumbu dan juga telurnya. Tambahkan 1 saset saus tiram
Tambahkan juga 1 bungkus kaldu bubuk ya teman-teman, kemudian 1 sendok teh micin, kalau nggak suka micin boleh di skip ya, 1/4 sendok teh garam. Ini perasannya bisa disesuaikan selera aja ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Kita masak hingga airnya menyusut dan juga bumbunya agak mengering gitu ya teman-teman. Aku menambahkan 1 sendok makan gula pasir biar rasanya itu lebih sedap ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka, nggak usah dikasih, nggak apa-apa, atau bisa diganti juga dengan gula merah ya. Aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata, kita matikan api kompornya. Oke, ini isiannya udah ready semua ya teman-teman. Kemudian siapkan baskom atau panci, jangan lupa dialasi plastik minyak gitu atau selamir ya teman-teman. Kemudian kita isi dengan nasinya ya, ini nasinya sesuai selera aja. Kemudian alasi dengan selamir ya, kemudian kasih mika seperti ini mikanya isi 4 ya teman-teman. Kasih tahu tempe, terus sayur gudangannya, dan jangan lupa juga kasih telur baladonya ya teman-teman. Tambahkan juga sedikit-sedikit bumbunya gitu biar ada bumbunya ya teman-teman. Yang 1 kotak aku mau kasih isian jeruk ya, atau dikasih isian lainnya juga bisa ya teman-teman, dan lakukan hal yang sama seperti tadi hingga selesai. Satu resep ini menghasilkan 20 berkat ya teman-teman. Kemudian ini juga bisa ditambahkan jajanan-jajanan pasar gitu juga bisa ya. Aku mau nambahkan kerupuk ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, dan terus nantikan video terbaru lainnya dari keluarga kita, dan pastikan teman-teman sudah subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa, assalamualaikum.